Dulu, ketika saya masih mendalami ajaran Kristen, saya sering merasa kasihan kepada teman-teman Muslim saya. Mereka beribadah dengan tekun, namun saya percaya bahwa tanpa pengakuan iman kepada Yesus yang mati di kayu salib, surga bukanlah jaminan bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang wanita mantan aktivis gereja yang menjadi mualaf saat mau memurtadkan temannya. Kita masuk ke kisahnya. Memutuskan untuk mengganti keyakinan adalah langkah monumental dalam kehidupan seseorang, seringkali merupakan puncak dari pencarian spiritual yang panjang dan penuh renungan. Bagi banyak orang, ini bukan hanya perubahan agama, tetapi transformasi identitas dan pandangan dunia mereka. Kisah Francisca Monica, seorang mantan aktivis gereja, yang kini dengan penuh keyakinan memeluk Islam, adalah contoh nyata dari perjalanan spiritual yang kompleks ini. Sebelumnya, sebagai guru sekolah minggu, Francisca berdedikasi untuk menyebarkan apa yang ia percayai sebagai kebenaran mutlak. Saya ingat waktu saya masih mengajar di sekolah minggu, saya sangat bersemangat untuk menyampaikan apa yang saya yakini sebagai kebenaran. Saya dibesarkan dengan keyakinan bahwa dengan mempercayai pengorbanan Yesus di kayu salib, semua dosa akan terhapus. Kenang Francisca mengungkapkan bagaimana keyakinannya yang dulu. Saya ingin semua orang tahu kebenaran yang sesederhana itu, imbuhnya. Francisca mengungkapkan bahwa sebelumnya, ia sering merasa iba terhadap teman-temannya yang beragama Islam, karena menurut pandangannya saat itu, mereka tidak mengerti kebenaran yang ia yakini. Dulu, ketika saya masih mendalami ajaran Kristen, saya sering merasa kasihan kepada teman-teman Muslim saya. Mereka beribadah dengan tekun, namun saya percaya bahwa tanpa pengakuan iman kepada Yesus yang mati di kayu salib, surga bukanlah jaminan bagi mereka. Itulah yang mendorong saya untuk menjadi guru sekolah minggu, kata Francisca. Dalam perannya sebagai guru sekolah minggu, Francisca berkomitmen untuk mempelajari Alkitab secara mendalam. Namun, seiring waktu, ia mulai menemukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh ajaran yang ia pelajari. Saya menghabiskan banyak waktu mempelajari Alkitab, mencari pemahaman yang lebih dalam. Namun, semakin saya membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya. Ketika saya mencari jawaban, baik dari pendeta, orang tua, maupun guru-guru sebelumnya, saya seringkali merasa tidak puas dengan penjelasan yang diberikan, ungkapnya, menandakan awal dari perjalanan spiritualnya, menuju pemahaman yang baru. Francisca, dalam perenungannya, seringkali dibayangi oleh pertanyaan yang menantang pemahamannya sendiri, mengapa umat Islam tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat? Pertanyaan ini tampaknya sederhana, namun jawabannya ternyata tidak mudah ditemukan. Saya tidak mengerti, mengapa mereka tidak menerima, kata Francisca dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Dalam perjalanan kerja sehari-harinya, Francisca berkesempatan bertemu dengan seorang rekan yang telah memeluk Islam sejak lahir. Saat itu, kami hanya saling mengenal, namun hati saya tergerak dengan kenyataan bahwa dia belum mengenal Yesus. Dalam pandangan saya kala itu, dia seperti tanpa pelindung, tanpa penyelamat. Saya berpikir, dia seharusnya menyerahkan diri kepada Yesus, ungkap Francisca. Disinilah babak baru dalam perjalanan spiritual Francisca terungkap. Dengan semangat yang membara, ia sering terlibat dalam diskusi mendalam tentang berbagai aspek ilmu spiritual. Pembicaraannya tidak hanya meliputi teori-teori Illuminati yang misterius, tetapi juga mengeksplorasi peran penting bangsa Israel dalam tapestri kepercayaan spiritual. Dialog ini berkembang menjadi pertukaran pikiran yang intens dengan seorang rekan kerja tentang konsep akhir zaman yang kompleks. Dengan rasa ingin tahu yang tak terbendung, Francisca mengungkapkan keheranannya saat mendengar pandangan temannya. Saya benar-benar terkejut ketika teman saya, yang merupakan Muslim sejak lahir, menyatakan keyakinannya bahwa Yesus akan memegang peran sebagai juru selamat di akhir zaman, tuturnya dengan mata yang berbinar. Ini memicu rasa penasaran saya, bagaimana mungkin dia memiliki kepercayaan seperti itu? Saya pun bertanya kepadanya, jika Yesus itu Tuhan, mengapa kamu tidak percaya? Ujar Francisca.
Setelah merenung panjang, Francisca memilih untuk menelaah kembali lembaran-lembaran Alkitab, bertekad untuk memberikan pencerahan kepada sahabatnya. Ia mengambil inspirasi dari Yohanes 14 ayat 6, yang menyatakan, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa, kecuali melalui Aku." Dengan analogi yang cerdas, Francisca membandingkan situasi ini dengan menerima kekayaan yang tak terduga, tanpa mengetahui sumbernya. Dari sinilah perjalanan saya memulai kembali menggali Alkitab, tidak hanya membacanya, tapi juga memahami sejarah dan konteks di balik pesan-pesannya, ungkapnya dengan semangat baru. Pada awalnya, Francisca merasa terganggu ketika temannya terus-menerus mendesaknya untuk mempelajari Alkitab secara mendalam. Namun, saya memutuskan untuk menerapkan metode membaca yang lebih sistematis, belajar bersama teman muslim saya. Ini penting agar saya tidak hanya membaca secara parsial, meskipun saya sempat merasa tersinggung, ungkapnya. Dengan pemahaman baru tentang cara membaca yang benar, Francisca mulai mengkaji Alkitab dengan lebih detail, menyelami konteks dan mengenal para penulisnya. Dan dari situlah ia menyadari bahwa Alkitab adalah kumpulan terjemahan yang telah mengalami banyak perubahan makna seiring waktu. Francisca menelusuri jejak panjang sejarah gereja, bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak penganut Kristen. Dalam pencariannya, ia menemukan jawaban tentang asal-usul kepercayaan yang berawal dari pertarungan antara iblis dan Allah, di mana iblis berusaha memecah belah dan merusak umat manusia. Tujuannya jelas, kata Francisca, untuk mengalihkan kita dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pencerahan ini, Francisca mengambil keputusan berani untuk memeluk Islam, sebuah langkah yang mengubah jalannya hidup. Namun, ia mengakui bahwa perjalanan rohaninya itu penuh dengan tantangan. Francisca berkeyakinan bahwa di dunia ini hanya ada dua pilihan, bersama Allah atau tanpanya. Dengan keyakinan itu, ia memilih untuk hijrah, langkah demi langkah, dalam kesunyian. Awalnya, ia berharap keluarganya akan memahami, namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Meski begitu, ia tidak pernah memaksakan kehendaknya pada mereka. Perjalanan hijrah Francisca tidaklah mudah, ia harus menghadapi kenyataan pahit berpisah dari keluarga dan suaminya, demi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan rasa syukur yang mendalam, ia berkata, "Alhamdulillah, anak-anak saya mengerti penjelasan saya, dan memilih untuk bersama saya dalam iman Islam." Jarak dari keluarga memang terasa, dan ada harga yang harus dibayar. Namun, semua itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan rohani yang saya temukan dan saudara-saudara muslim yang baru, tutur Francisca dengan penuh keyakinan. Dan itulah kisah dari seorang wanita mantan aktivis gereja yang mendapat hidayah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.